Pada asana. Panganjali. Om Swastiastu. Ya, silakan duduk. Selamat siang anak-anak. Siang. Ya, jadi Ibu ucapkan terima kasih ya karena tadi pengurus kelas dan juga piket sudah membantu Ibu dalam menyiapkan alat-alat yang diperlukan. Nah, jadi Ibu lihat kalian tampaknya sudah segar-segar sekali. Bagaimana kabar kalian? Baik. Baik, semua sehat? Sehat. Ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua. Oh, hadir semua. Ya, syukur kalian bisa hadir semua dalam keadaan sehat dan bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Nah, sekarang coba diperhatikan lingkungannya. Sudah bersih atau belum? Ya, sudah bersih. Ya, bagus sekali. Berarti kalian tadi sudah membersihkan ruangan ya sebelum masuk kelas. Itu sudah pembiasaan yang sangat bagus. Nah, untuk sekarang Ibu ingin mengecek kelengkapan belajar kalian. Kalian sudah membawa buku ajar? Sudah. Ya, ditunjukkan buku ajarnya. Ya, bahan ajarnya sudah dibawa? Sudah. Ya. Kemudian LKPD-nya? Ya. Sudah membawa gawai atau HP? Sudah. Ya. Berarti kalian sudah lengkap ya, sudah siap kalian untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Siapa gilirannya memimpin doa? Saya, Bu. Ya, silakan Stefania. Berdiri. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Teman-teman, silahkan duduk. Ya, kalian tadi sudah berdoa. Jadi kita harus selalu mengucapkan syukur karena kita diberi kesehatan dan bisa menjalani aktivitas, terutama aktivitas belajar hari ini ya. Nah, kemudian Ibu ingin menanyakan dan mengecek apakah kalian masih ingat dengan materi pada pertemuan sebelumnya. Siapa yang mau menyampaikan materi pada pertemuan sebelumnya? Silahkan Titania. Materi sebelumnya yaitu tentang listrik statis ya, listrik pada saraf manusia. Ya, jadi terima kasih ya Titania. Jadi materi sebelumnya adalah mengenai listrik pada saraf manusia. Ada yang masih ingat apa saja bagian-bagian sel saraf pada manusia? Saya, Bu. Ya, silakan Mesya. Bagian-bagian sel saraf terdiri dari badan sel, sel Schwann, nodus Ranvier, sinapsis, dan dendrit, dan lain-lainnya, Bu. Iya, bagus. Terima kasih ya, Mesya. Ya, jadi itu ya materi yang sudah kalian pelajari pada pertemuan sebelumnya. Ada bagian-bagian sel saraf juga ya. Kalian harus tetap mengingat bagian-bagian apa saja seperti yang dibilang sama Mesya tadi. Juga ada, selain itu ada juga akson ya. Ada neuris, lubomyelin, yang itu kalian harus tetap ingat juga ya, tidak boleh dilupakan ya. Dan Ibu yakin kalian semua kalau misalnya lupa dibuka-buka lagi bukunya agar tetap ingat ya. Bisa seperti itu? Bisa. Bisa. Nah, kemudian di sini Ibu memiliki video. Ya. Nanti Ibu tayangkan video ini, nanti kalian silakan disimak dengan baik dan kemukakan nanti hal apa saja yang dapat kalian amati pada video ini. English is my second language. As a vlogger, I deal with social media a lot, which is actually fun.
tadi video persepsi yang sudah kalian simak untuk mengantarkan pada materi hari ini. Siapa yang bisa menyampaikan atau mengemukakan apa saja yang sudah kalian amati tadi pada video? Ya, silakan Permata. Hal yang saya dapat jelaskan dari fenomena tersebut adalah terdapat karunia Tuhan Yang Maha Esa di mana hewan mampu menghasilkan listrik, yang salah satunya adalah belut listrik. Yang kedua yaitu melihat besarnya listrik yang dihasilkan belut listrik ada kemungkinan akan membahayakan manusia. Ya, itu tadi dari Permata, sudah bagus sekali ya Permata, terima kasih sudah menyampaikan. Ada lagi yang ingin menambahkan? Saya, Bu. Ya, silakan Galang. Ya. Seperti dalam video, belut listrik juga bisa menyetrum benda yang membutuhkan listrik sehingga benda tersebut dapat menyala. Besarnya tegangan listrik pada belut listrik kemungkinan dapat membahayakan manusia jika tersengat belut listrik. Iya, terima kasih ya Galang, sudah bagus sekali apa yang disampaikan oleh Galang dan juga Permata. Beri tepuk tangan untuk mereka. Ya, jadi kalian sudah berhasil mengamati apa yang ditampilkan pada video. Untuk selanjutnya, kita masuk ke dalam pembelajaran hari ini ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, melalui kegiatan diskusi dan studi literatur, kalian nanti dapat menjelaskan sistem organ khusus pada belut penghasil listrik dengan benar. Kemudian yang kedua, melalui kegiatan diskusi dan studi literatur, kalian dapat menganalisis bagaimana mekanisme terbentuknya listrik pada belut listrik dan hewan lainnya dengan benar. Dan selanjutnya yang ketiga, melalui kegiatan presentasi kelompok, nanti kalian dapat menyajikan hasil studi literatur dalam bentuk laporan tentang hewan penghasil listrik dengan baik ya. Selanjutnya untuk manfaat pembelajarannya, manfaat pembelajaran hari ini adalah kalian mampu mengetahui hewan-hewan mana saja yang dapat menghasilkan listrik, sehingga nanti kalian dalam kehidupan itu bisa berhati-hati dengan sengatan listrik dari hewan-hewan ini. Jadi tidak sembarangan nanti kalian bisa tersetrum. Selanjutnya untuk penilaiannya ada 3 jenis penilaian. Ada penilaian sikap, yaitu religius dan kejujuran. Selanjutnya ada nilai keterampilan, diskusi dan presentasi. Dan yang ketiga adalah nilai pengetahuan. Jadi nilai LKPD yang kalian kerjakan dan juga nilai dari kuis di akhir proses pembelajaran. Nah, tadi kalian sudah menyaksikan video ini. Sekarang Ibu minta kalian untuk membuat rumusan dari permasalahan. Membuat rumusan masalah dari apa yang sudah kalian saksikan di video tadi. Silakan dibuat dulu. Dituliskan, diingat-ingat tadi apa yang kalian saksikan. Selanjutnya dari yang kalian saksikan itu, apa pertanyaan atau rumusan masalah yang bisa kalian buat?
Sudah selesai membuat rumusan masalah? Sudah. Ya, Ibu juga dapat keliling-keliling tadi. Kalian sudah beberapa rumusan masalahnya sudah mengena ya. Sekarang Ibu minta kalian mengemukakan, menyampaikan rumusan masalah yang kalian sudah buat itu apa saja. Siapa yang mau? Ya, Bu. Yoga. Silakan Yoga. Bagaimana cara hewan tersebut menghasilkan listrik? Ya, jadi itu dari Yoga. Bagaimana hewan tersebut dapat menghasilkan listrik. Bagus ya Yoga. Ada lagi yang mau menambahkan? Saya, Bu. Ya, silakan Eka. Saya ingin menambahkan, mengapa bisa hewan tersebut menghasilkan listrik? Ya, pertanyaan dari Eka, mengapa bisa hewan tersebut menghasilkan listrik? Ya, bagus Eka. Ada lagi? Saya, Bu. Ya, silakan Ratu. Saya ingin menambahkan rumusan masalah. Bagaimana organ pada hewan tersebut dapat menghasilkan listrik? Iya, bagaimana organ tersebut dapat menghasilkan listrik? Ya, bagus ya. Sudah ada 3 dari teman kalian yang menyampaikan. Ada Ratu, kemudian ada Eka, dan juga ada Yoga. Nah, nanti rumusan masalah kalian yang dibuat, yang sudah kalian buat tersebut, kita cari jawabannya pada saat kalian nanti penyelidikan di dalam kelompok. Ya, berarti sekarang saatnya kalian untuk duduk secara berkelompok. Silakan. Ya, sudah duduk sama kelompoknya? Sudah. Ya, bagus ya. Kalian sudah duduk berkelompok, sudah heterogen duduknya. Ibu kembali ingatkan kalau masih belum membawa bahan ajar, soft copy-nya, LKPD dan bahan ajarnya sudah Ibu share di grup WA ya. Kalian bisa akses. Nah, selanjutnya untuk melakukan penyelidikan, Ibu berikan kalian video dulu. Jadi kalian simak video ini untuk dapat menjawab LKPD yang sudah Ibu berikan. Ya, duduknya diposisikan dulu agar nyaman kalian untuk menyaksikan. Intinya kayak di situ buat memburu predator dan melindungi dirinya gitu. Berarti yang ini tuh dibuat perbedaan sama kesana. Iya. Apa ini? Apa elektrik? Menghasilkan arus listrik. Sel-sel bersusun untuk nanti kasih tahu Pak Tina. Sel emang beda. Soalnya ada 2 yang ini dari Google, terus aku lihat Bu ini benar nggak? Oh iya, terus tinggal kamu bikin, terus aku langsung jelasin ini kan perbedaan sama
Organnya itu sama elektrosnya. Sama, tapi selnya Perbedaannya tuh selnya karakteristik. Silakan jika kalian sudah selesai menyelidiki menggunakan video atau menggunakan video yang tadi, silakan kalian kembangkan hasil pekerjaan kalian menggunakan literatur digital, kemudian buku-buku, bahan ajar. Kalian bisa kembangkan jawaban kalian menggunakan sumber-sumber tersebut.
Kenapa? Itu bisa diganti sel nggak sih? Enggak, karena organ memang namanya. Kumpulan dari organ ini, di dalam organ ini terdapat sel yang ini, gitu. Jadi lebih besar dia kalau organ. Ya misalnya kayak ini, misalnya kayak kalian. Ini kan tangan, organ tangan kan. Nah, dalam organ tangan ini ada jutaan sel. Dalam organ inilah ada ini selnya. Sel juga. Kenapa? Elektrosit itu sel. Terus yang sel paralel itu apa? Susunannya. Susunannya. Kayak ini misalnya, oh ini susunannya gimana? Dijejer gitu kan? Nih dijejer. Ini susunan. Yang disusun apa? Nah, yang disusun apa? Entah organ, entah sel. Ya, waktunya tinggal lagi 2 menit. Silakan waktunya dimaksimalkan.
tadi. Halo teman-teman, kalau berbicara tentang listrik, kalian mungkin akan kepikiran alat-alat elektronik seperti TV dan smartphone atau pembangkit tenaga listrik seperti PLTU, turbin angin, atau panel surya. Selama beberapa abad terakhir, teknologi telah berkembang sedemikian rupa hingga manusia dapat menghasilkan listrik dari berbagai sumber energi dan memanfaatkannya dalam kehidupan sehari-hari. Meskipun teknologi penghasil listrik masih relatif baru dalam sejarah peradaban manusia, hampir seluruh makhluk hidup di bumi termasuk manusia sebenarnya menghasilkan listrik. Beberapa jenis hewan bahkan memiliki cara unik dan khusus dalam menggunakan listrik untuk membantu mereka bertahan hidup. Terdapat sekitar 350 spesies hewan penghasil listrik yang tersebar di seluruh dunia. Namun, yang paling dikenal oleh kebanyakan orang dan yang pasti muncul pertama kali dalam benak kalian adalah belut listrik. Terlepas dari namanya, belut listrik sebenarnya bukanlah belut, melainkan sejenis ikan yang disebut knifefish. Terdapat 3 spesies belut listrik yang tersebar di Sungai Amazon dan anak-anak sungainya di benua Amerika Selatan. Kemampuan ini digunakan untuk melumpuhkan mangsanya dan melindungi dirinya dari predator. Untuk memaksimalkan kehangatan listriknya, belut listrik akan mendekat dan menggosokkan langsung tubuhnya ke mangsa atau predator mereka. Belut listrik mampu menghasilkan tegangan maksimal sebesar 600 volt, atau hampir sama dengan sebuah alat defibrilator. Meskipun tidak fatal, tegangannya ini cukup untuk melumpuhkan seorang manusia dewasa dan dapat menyebabkan korbannya tenggelam bahkan di perairan dangkal. Kalian mungkin bertanya-tanya, bagaimana hewan ini mampu menghasilkan listrik? Jadi, belut listrik memiliki 3 organ penghasil listrik atau yang disebut organ bioelektrik, yaitu organ utama, organ hunter, dan organ sar. Ketiganya terletak saling bertumpuk dan terjajar di sepanjang tubuhnya, mulai dari bagian belakang leher hingga ekor. Ketiga organ ini tersusun atas tumpukan-tumpukan sel penghasil listrik yang disebut elektrosit. Tumpuk elektrosit terdiri atas ratusan hingga ribuan sel yang tersusun seperti baterai pada senter. Tumpukan-tumpukan tersebut terhubung satu sama lain melalui serabut saraf dan terhubung langsung dengan otaknya. Apabila seekor belut listrik ingin menyengat kawannya, otaknya akan mengirimkan sinyal menuju sel elektrosit tersebut. Dalam keadaan normal, sel elektrosit memiliki partikel bermuatan atau ion positif di bagian luarnya dan ion negatif di dalamnya. Sinyal tersebut akan membuka saluran ion pada sel dan menyebabkan ion positif masuk ke dalam. Hal ini menyebabkan satu sisi sel memiliki ion negatif di luar dan ion positif di dalamnya, dan sebaliknya pada sisi lainnya.
Perbedaan muatan pada kedua sisi sel menghasilkan percikan listrik pada masing-masing elektrosit yang kemudian tergabung menjadi listrik bertegangan tinggi. Nah, kalian mungkin juga bertanya, bagaimana belut listrik tidak melukai dirinya sendiri saat mengeluarkan sengatan listrik? Hal ini sebenarnya masih menjadi sebuah misteri. Namun, para ilmuwan memiliki beberapa dugaan. Dugaan pertama, tegangan listrik yang dihasilkan meninggalkan tubuh mereka dengan sangat cepat sehingga tidak sempat menyengatnya. Dugaan kedua, organ bioelektrik mereka terletak berjauhan dari organ dalam lainnya, sehingga tidak terluka saat mengeluarkan sengatan listrik. Dan dugaan ketiga, bagian tubuhnya mungkin dilapisi oleh semacam protein yang berfungsi sebagai insulator atau penghambat arus listrik. Selain listrik, electric catfish atau lele listrik juga mampu menghasilkan listrik yang digunakannya untuk berburu dan melindungi dirinya. Hewan ini terdiri atas 21 spesies dari famili Malapteruridae, di mana yang paling besar adalah Malapterurus tricus yang dapat sepanjang 1,2 meter. Ikan ini hidup di wilayah tropis Afrika Barat dan Tengah serta di sekitar wilayah Sungai Nil. Organ bioelektrik dari lele listrik merupakan jaringan untuk termodifikasi yang terletak di sepanjang tubuhnya. Lele listrik dapat menghasilkan tegangan maksimal sebesar 450 volt, yang meskipun tidak sebesar listrik, masih cukup berbahaya. Penyakit ini, lele listrik dimanfaatkan sebagai makanan di beberapa wilayah Afrika serta sebagai ikan hias akuarium. Hewan lain yang juga dapat menghasilkan listrik bertegangan tinggi adalah pari listrik. Terdapat 69 spesies pari listrik tersebar di seluruh samudera dunia. Salah satunya adalah Torpedo. Hewan inilah yang menginspirasi insinyur Amerika bernama Robert Fulton untuk menamai penemuannya sebagai rudal torpedo. Nama tersebut dipilih oleh beliau karena terdengar intimidasi. Pari listrik memiliki dua organ mati listrik berbentuk hijau yang terletak pada kedua sisi kepalanya. Sengatannya cukup lemah bila dibandingkan dengan belut dan lele listrik. Dengan tegangan maksimal sebesar 220 volt. Pari listrik dapat menghasilkan dua tipe sengatan listrik. Yang pertama adalah sengatan lemah yang berfungsi sebagai peringatan dan sengatan kuat untuk melumpuhkan mangsa atau predator. Ketiga hewan ini biasanya ditemukan pada perairan berlumpur atau kedalaman laut, di mana visibilitas sangat rendah dan mereka cenderung memiliki penglihatan yang tidak terlalu bagus. Karena itu, mereka telah mengembangkan kemampuan khusus yang disebut sebagai elektrolokasi dengan organ. Ya, itu tadi videonya. Nanti jika kalian ingin mengulang video tersebut, link atau akses videonya juga sudah Ibu bagikan di WA Group. Kalian bisa langsung dibuka pada saat kalian melakukan penyelidikan kelompok ya. Jika kalian ingin menonton kembali bisa dilihat di sana. Silahkan sekarang kalian diskusi bersama kelompoknya untuk menjawab LKPD. Dari video semua tulis adalah biru. Bagaimana hewan ini melakukan Ini aja organ gue. dan dapat
Sel. Sebutin. Ya. Yang ini ya, boleh disebutin. Ini tuh apa? Malet. Terus saya lihat di sini. Video. Ini kan bagian-bagiannya di bioelektrik. Iya disebutin boleh kata Bu Guru. Terus ini namanya nanti enggak. Ini kamu dapat di mana? Ini dapat di mana? Dari video sebelumnya. Waktu kalian untuk berdiskusi sudah habis. Silahkan sekarang LKPD-nya difoto, kemudian Ibu akan kirimkan link pengumpulan LKPD-nya ya. Silahkan, sudah bisa diakses. Segera kirimkan, buat folder di sana, nama-nama kelompoknya, kemudian upload hasil foto LKPD-nya di dalam folder tersebut. Ketika ada mangsa yang lewat, bagaimana? Apakah sudah semua mengupload foto LKPD-nya? Sudah. Nah, coba Ibu cek dulu. Ya, sudah semua kelompok berhasil mengupload LKPD-nya. Kemudian sekarang kelompok mana yang ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok? Ya, banyak ya. Di sini Ibu pilih dulu
kelompok 3. Silakan kelompok 3 yang pertama ya. Kasih tepuk tangan untuk kelompok 3. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Sekarang kami akan mempresentasikan hasil kerja yang telah kami buat. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nimade Harum Cempaka, absen 18. Saya Niwayan Rupayani Saraswati, absen 22. Saya Gede Mardika, absen 3. Saya Eka Delo Dwi Parta, absen 8. Hal-hal apakah yang dapat kami jelaskan dari fenomena tersebut? 1. Belut listrik yang dapat menghasilkan listrik. 2. Belut listrik yang dapat menghidupkan lampu. Hal apakah yang menjadi masalah dari fenomena tersebut? 1. Bagaimana cara hewan tersebut menghasilkan listrik? 2. Mengapa bisa hewan tersebut menghasilkan listrik? 3. Bagaimana organ pada hewan tersebut dapat menghasilkan listrik? Selanjutnya, analisis kesamaan atau perbedaan dari kedua hewan penghasil listrik. Yang pertama, belut listrik. Karakteristik hewan yang pertama merupakan predator air tawar. Yang kedua, tubuh seperti ular mengandung organ pembangkit listrik. Yang ketiga, kulit coklat dengan bintik-bintik coklat. Yang keempat, sirip memanjang. Yang kelima, kulit memiliki sisik-sisik kecil. Yang keenam, memiliki penutup insang. Yang ketujuh, memiliki mata yang kecil. Dan yang terakhir, memiliki anus ke arah depan tubuh. Organ penghasil listrik dari belut listrik adalah main organ, hunter's organ, dan sex organ. Memiliki sel khusus yang disebut elektrosit yang menyimpan daya listrik seperti baterai kecil. Fungsi listrik yang dihasilkan belut listrik adalah untuk memburu mangsa, untuk mempertahankan diri, untuk memprediksi benda-benda di sekitar, dan untuk berkomunikasi dengan belut lainnya. Penjelasan dari tabel 1 di atas adalah belut listrik merupakan predator air tawar yang memiliki muatan listrik yang sangat besar. Tubuh belut listrik ini mengandung organ listrik yaitu sekitar 6.000 sel khusus yang disebut elektrosit yang menyimpan listrik seperti baterai. Ketika terancam atau pada saat menyerang mangsanya, sel-sel ini akan melepaskan arus listrik secara bersamaan, memancarkan ledakan sekitar 600 volt. Hewan penghasil listrik yang kami pilih adalah hiu kepala martil. Karakteristik hewannya memiliki panjang antara 2 hingga 6 meter. Yang kedua, memiliki proyeksi kepala menyerupai martil gepeng. Yang ketiga, mata dan lubang hidung ada di ujung kepala. Yang keempat, merupakan predator agresif. Dan yang kelima, ditemukan di perairan yang hangat. Organ penghasil listrik yaitu pori-pori yang disebut ampullae of Lorenzini, yang di dalamnya terdapat sel yang disebut elektroreseptor. Fungsi listrik yang dihasilkan dari hiu kepala martir adalah untuk memburu mangsa, yang kedua untuk menyerang mangsa, dan yang ketiga untuk mendeteksi mangsa. Berikut adalah persamaan dan perbedaannya. Persamaannya yaitu sama-sama menghasilkan listrik dengan tegangan yang besar. Yang kedua, sama-sama menggunakan listriknya untuk mempertahankan diri dan mencari mangsa. Perbedaannya yaitu yang pertama, belut listrik hidup di air tawar atau lumpur, sedangkan hiu kepala martil hidup di air laut. Yang kedua, belut listrik menghasilkan tegangan listrik sebesar 600 volt, sedangkan hiu kepala martil menghasilkan listrik sehingga setengah miliar volt.
kesimpulan yang kami buat terkait topik hewan penghasil listrik. Organ khusus pada belut penghasil listrik adalah sel khusus yang disebut elektrosit yang menyimpan listrik seperti baterai, mengandung organ listrik sekitar 6.000 sel organ penghasil listrik. Belut listrik ketika terancam atau pada saat menyerang mangsanya, sel-sel akan melepaskan arus listrik secara bersamaan. Hiu kepala martil. Ketika ada mangsa yang lewat di dekat hiu martil, pergerakan mangsa tersebut akan menyebabkan perbedaan tegangan listrik. Perubahan tegangan listrik tersebut kemudian menyentuh pori-pori kepala hiu dan masuk ke dalam kanal pori-pori. Sel elektroreseptor pada ampula kemudian menangkap perbedaan arus listrik dan memicu pelepasan impuls neurotransmitter otak. Otak kemudian menangkap arah pergerakan mangsa dan memerintahkan hiu untuk bermanuver menangkap mangsa tersebut. Baik, sekian presentasi dari kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Ya, silakan. Permata. Saya ingin bertanya, mengapa ikan hiu kepala martil mampu menerima sinyal listrik hingga 0,5 miliar volt? Ya, itu pertanyaan dari Permata. Katanya mengapa ikan hiu kepala martil mampu menghasilkan listrik sampai 0,5 miliar volt gitu ya. Ya, terima kasih Permata. Silakan kelompok 3 untuk menanggapi pertanyaan dari Permata. Ya, sudah? Ya, silakan dijawab. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Permata. Hiu kepala martil mampu menerima sinyal listrik dari hewan lain hingga 0,5 miliar volt karena mereka memiliki elektroreseptor yang disebut sebagai ampullae of Lorenzini. Elektroreseptor inilah yang menangkap sinyal-sinyal listrik dari lingkungan sekitar oleh hiu kepala martil. Apakah bisa diterima? Ya, itu tadi jawaban dari kelompok 3 ya. Jadi sudah bagus. Hiu kepala martilnya memiliki suatu organ yang khusus sehingga itu yang menyebabkan dia mampu mengumpulkan atau menghasilkan sengatan listrik sampai sangat besar. Ya. Ada lagi kelompok yang ingin ditanya? Ada lagi kelompok lain yang ingin bertanya? Tidak. Baik, jika tidak ada, silakan ditutup presentasinya kelompok 3. Baik, jika tidak ada yang bertanya, kami akan tutup presentasi hari ini. Mohon maaf bila ada salah kata. Kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Selamat siang semuanya. Siang. Ya, kasih tepuk tangan untuk kelompok 3. Nah, itu tadi presentasi dari kelompok 3 sudah sangat bagus. Kemudian penjelasannya juga mereka berdiskusi dengan cepat, dengan cekatan untuk menjawab pertanyaan dari Permata ya tadi. Selanjutnya ada kelompok lain yang mau presentasi lagi. Tadi ada kelompok, ya kelompok 4. Ibu berikan kesempatan pada kelompok 4 untuk presentasi. Silakan beri tepuk tangan untuk kelompok 4. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Halo semuanya. Hai. Kami dari kelompok 4, yaitu kelompok Ekidna. Perkenalkan, nama saya Niputu Maisyah Putri, nomor absen 20, dan teman saya Nama saya Gelar Rizky Persetio, absen 1. Dolde Safetri, absen 2. Niputu Trivania Putri, absen 21. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai hewan-hewan yang menghasilkan listrik. Hal-hal yang dapat kami jelaskan dari
fenomena tersebut adalah terdapat hewan yang menghasilkan listrik, yaitu belut listrik. Belut listrik tersebut jika disentuh oleh benda lain, benda tersebut akan kesetrum oleh listrik dari belut tersebut. Seperti dalam video, belut listrik juga bisa menyetrum benda yang membutuhkan listrik sehingga benda tersebut dapat menyala besarnya tegangan listrik. Belut listrik kemungkinan dapat membahayakan manusia jika tersengat belut listrik. 2. Hal yang menjadi masalah dari fenomena tersebut adalah 1. Bagaimana cara hewan tersebut menghasilkan listrik. 2. Mengapa bisa hewan tersebut menghasilkan listrik. 3. Bagaimana organ pada hewan tersebut dapat menghasilkan listrik. 4. Berapa watt kekuatan belut listrik. 5. Jika hewan yang menghasilkan listrik tersebut mati, bagaimanakah aliran listrik pada hewan tersebut. Analisis kami kesamaan atau perbedaan dari dua hewan penghasil tersebut. Tabel 1, belut listrik. Karakteristiknya, belut listrik memiliki bentuk tubuh silinder dengan kepala agak pipih dan mulut yang lebar. Tubuh remaja seperti ular yang dapat mencapai 2,5 meter, memiliki sirip anal yang sangat panjang digunakan sebagai alat gerak. Organ penghasil listrik. Belut listrik adalah tubuh belut listrik mengandung organ listrik sekitar 6.000 sel khusus yang disebut elektrosit. Elektrosit menyimpan daya listrik seperti baterai kecil. Fungsi listrik belut listrik adalah belut listrik menggunakan tegangan listrik untuk menyetrum dan mendeteksi mangsa. Belut listrik menggunakan medan listrik sebagai alat bantu navigasi dan untuk berinteraksi dengan sama belut listrik di air yang perlu berlumpur. Penjelasan dari tabel 1 di atas adalah belut listrik memiliki bentuk tubuh silinder dengan kepala agak pipih dan mulut yang besar. Tubuh memanjang seperti ular, dapat mencapai 2,5 meter. Tubuh belut listrik mengandung organ listrik sekitar 6.000 sel khusus yang disebut elektrosit yang menyimpan daya listrik seperti baterai kecil. Sel-sel listrik tersebut berada di sepanjang tubuh belut listrik yang memberikan muatan positif di kepala dan muatan negatif di ekor. Belut listrik menggunakan tegangan listrik untuk menyetrum dan mendeteksi mangsa. Belut listrik menggunakan medan listrik sebagai alat bantu navigasi. Tabel kedua, nama hewan listrik yang dipilih. Echidna. Karakteristik hewan memiliki ukuran tubuh kecil dan ditumbuhi rambut kasar dan buli. Ukuran echidna bervariasi dengan panjang 30-55 cm, panjang ekor antara 7-9 cm, berat tubuh antara 3-6 kg. Organ penghasil listrik. Echidna memiliki moncong memanjang yang berfungsi sebagai pengirim sinyal listrik. Di dalam moncong terdapat 2000 elektroplaks atau sel elektrosit. Fungsi listrik yang dihasilkan membantu menemukan serangga untuk dilacak. Sebagai pelindung diri dalam menghadapi predator karena mereka tidak terlalu kesulitan dalam mencari mangsa. Analisis adanya kesamaan atau perbedaan mekanisme terbentuknya listrik pada belut listrik dengan hewan penghasil listrik yang kalian pilih. Persamaan mekanisme mempunyai sel yang sama, yaitu sel elektrosit. Listrik yang dihasilkan sama-sama berfungsi untuk melindungi diri dari musuh, mampu menghasilkan listrik. Perbedaan mekanisme. Belut listrik memiliki 6.000 sel elektrosit, sedangkan echidna memiliki 2.000 sel elektrosit. Organ penghasil listrik pada belut listrik berada di tubuh, sedangkan echidna berada pada moncongnya. Kesimpulan kegiatan kami terkait topik hewan penghasil listrik adalah
hewan dapat menghasilkan listrik sebagai impuls rangsangan dalam tubuhnya untuk menanggapi rangsangan, bergerak, berburu mangsa, atau bahkan navigasi. Organ khusus pada belut penghasil listrik adalah tubuh belut listrik yang mengandung organ listrik dengan sekitar 6.000 sel khusus disebut elektrosit. Mekanisme terbentuknya listrik pada belut listrik adalah elektrosit memiliki dua sisi, yakni sisi posterior yang dilengkapi dengan motor neuron dan sisi anterior yang bergelombang dan sedikit kusut. Membrannya memiliki banyak saluran protein kecil secara selektif memungkinkan ion natrium dan kalium mengalir masuk dan keluar dari sel. Mekanisme terbentuknya listrik pada echidna adalah memiliki moncong panjang yang berfungsi sebagai pengirim sinyal-sinyal listrik untuk menemukan serangga. Moncongnya yang berfungsi sebagai pengirim sinyal elektroreseptor echidna yang terus-menerus dipasangi agar lebih mudah untuk menghantarkan listrik. Baik, itulah presentasi dari kelompok kami. Apakah ada yang ingin bertanya atau yang belum dipahami? Baik, silakan, ada yang ingin ditanyakan? Saya, Bu. Ya, silakan Ratu. Saya ingin bertanya, apakah jika belut listrik ukurannya lebih besar, maka menghasilkan listrik yang sama dengan ukuran yang lebih kecil? Ya, itu pertanyaan dari Ratu. Apakah perbedaan ukuran pada belut listrik itu mempengaruhi besar listrik yang dihasilkan oleh belut itu sendiri? Nah, silakan didiskusikan. Kelompok yang lain bisa sambil mencari-cari jawabannya. Bagaimana? Sudah? Ya. Ya, silakan dijawab. Baik, terima kasih Ratu untuk pertanyaannya. Saya akan menjawab pertanyaan dari Ratu. Jawabannya adalah tidak. Karena semakin panjang ukurannya, maka semakin banyak sel-sel listrik yang dimilikinya. Begitu juga sebaliknya. Jika dia mungkin lebih pendek daripada yang lebih panjang, maka sel-sel yang dimilikinya itu lebih dikit dibandingkan yang lebih panjang. Begitu. Apakah bisa diterima? Terima kasih. Ya, itu tadi sudah dijawab oleh kelompok 3. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Tidak. Sudah pas? Sudah. Baik, jika tidak ada pertanyaan, silahkan kelompok 4 ditutup presentasinya. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada perkataan kami yang kurang berkenan di hati. Kami akhiri dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Ya, kasih tepuk. Kasih tepuk tangan untuk kelompok 4. Ya, silakan kembali ke tempat. Nah, itu tadi sudah 2 kelompok yang mempresentasikan hasil diskusinya. Tadi ada kelompok 3 dan juga ada kelompok 4. Tadi mereka sudah mempresentasikan hasil diskusinya dengan sangat baik, sudah mencoba untuk menjawab LKPD juga dengan baik. Nah, kemudian di sini Ibu ingin memberikan sedikit penguatan terkait dengan adanya belut listrik. Nah, belut listrik ini seperti yang kalian sudah pelajari tadi, itu mampu menghasilkan listrik yang sangat besar ya, sangat besar. Organ-organ penghasil listriknya biasanya dia ada pada bagian tubuhnya ya. Organ bioelektriknya ya, organ penghasil listrik atau bioelektriknya itu di sepanjang tubuhnya. Jadi tadi ada pertanyaan oleh kelompok 5 ya,
Katanya apakah beda listrik yang dihasilkan kalau belutnya besar dan kecil? Ya, sudah dijawab juga tadi oleh kelompok 4 yang presentasi, katanya berbeda. Ya, memang benar berbeda. Karena semakin dia panjang belut ini, maka listrik yang dihasilkan juga akan semakin banyak atau semakin besar. Ya, kalau dia belutnya pendek, dia akan semakin sedikit menghasilkan listrik. Karena organ penghasil listriknya ada di bagian tubuhnya. Jadi tergantung panjang dari tubuh hewan itu sendiri, ya. Nah, selanjutnya, siapa yang mau menyampaikan simpulan? Tadi kalian sudah belajar materi apa saja? Siapa yang mau? Ya, Sekar. Belut listrik dapat memancarkan pelepasan organ listrik atau EOD dalam bentuk tegangan atau dengan cara seperti gelombang sinusoidal. Ya, terima kasih Sekar. Jadi tadi ada organ khusus yang menghasilkan listrik pada belut listrik, ya. Sudah dijelaskan tadi organ tersebut namanya apa? Elektrosit. Ya, tadi penjelasannya sudah Sekar menambahkan. Selanjutnya ada yang ingin lagi menambahkan penjelasan dari Sekar, yaitu simpulan mengenai mekanisme terbentuknya belut listrik dan hewan listrik lainnya. Siapa yang mau menambahkan? Saya, Bu. Ya, silakan Noval. Mekanisme terbentuknya listrik pada belut listrik adalah sel-sel yang berada di sepanjang tubuh belut listrik yang memberikan muatan positif di kepala dan muatan negatif di ekor. Semakin panjang ukurannya, maka semakin banyak sel-sel listrik yang dimilikinya. Tentu listrik menggunakan tegangan listrik untuk mendeteksi dan menyetrum mangsa atau musuhnya. Mekanisme terbentuknya listrik pada ikan pari adalah dihasilkan oleh sel otot termodifikasi yang disusun secara seri seperti rangkaian baterai, yang dihasilkan arus listrik melalui pelepasan ion yang dapat melepaskan di bagian dada untuk melindungi diri dari pemangsa. Ya, terima kasih Noval sudah menjelaskan mekanisme terbentuknya listrik pada belut listrik dan hewan ikan pari listrik. Ya, jadi sudah lengkap dijelaskan oleh Noval tadi. Ibu lihat yang lain juga sudah menyampaikan atau menyebutkan bagaimana mekanisme sesuai dengan hewan-hewan penghasil listrik pilihan kalian. Kan sudah ya? Sudah ya. Nah, kemudian kita masuk ke refleksi. Bagaimana kalian perasaannya setelah selesai belajar mengenai hewan penghasil listrik? Oke, sudah mampu ya tahu sekarang hewan-hewan apa saja yang dapat menghasilkan listrik. Nah, selanjutnya kalian sudah belajar mengenai apa saja tadi? Siapa yang ingin menjawab? Saya, Bu. Ya, silakan Rianto. Saya sudah belajar mengenai hewan penghasil listrik seperti belut listrik sama hewan ikan belalai gajah. Ya, itu yang sudah dipelajari. Ya, terima kasih Rianto. Jadi kalian sudah belajar mengenai hewan-hewan yang dapat menghasilkan listrik ya. Organnya sudah belajar? Sudah. Bagaimana mekanisme terbentuknya listrik pada hewan tersebut sudah belajar? Sudah. Ya, itu tadi. Selanjutnya, kegiatan belajar yang sudah kalian lakukan tadi. Siapa yang mau menyampaikan? Saya, Bu. Ya, silakan Eka. Kegiatan belajar yang sudah saya lakukan tadi yaitu berdiskusi, tanya jawab, dan menonton video. Berdiskusi, tanya jawab, menonton video. Kemudian ada lagi satu? Iya, presentasi. Bagus ya, terima kasih Eka. Kasih tepuk tangan untuk temannya Eka, kemudian Rianto, Noval. Jadi sudah jawab juga tadi. Kemudian untuk refleksi mengenai pembelajaran lainnya,
Hari ini Ibu akan berikan di grup WA ya. Nah, selanjutnya kalian akan mengerjakan kuis seperti biasa. Silakan LKPD-nya dikumpulkan terlebih dahulu dan kalian kembali ke posisi duduk semula. Ya, satu. Ini udah anjir. Hah? Ini kan? Ya. Ini bahan ajar. Buku-bukunya dimasukkan terlebih dahulu. Disiapkan HP atau gawainya untuk mengerjakan kuis. Ini bukunya silakan dimasukkan. Ya, silakan diakses. Ingat, Ibu selalu menilai kejujuran kalian pada saat mengerjakan kuis.
Waktunya lagi 30 detik. Kalau yang sudah selesai mengerjakan, silahkan disubmit. Ya, waktunya sudah habis. Silahkan yang belum segera disubmit. Sudah selesai? Ya. Gimana? Sudah selesai? Sudah. Sudah kelihatan hasilnya? Sudah. Siapa yang dapat 100? Semua dapat 100 ya. Sudah. Ada yang belum dapat 100? Wah, sudah bagus sekali. Berarti kalian sudah mengikuti pembelajaran dengan baik. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Ya. Nah, saatnya penghargaan ya bagi kelompok yang sudah aktif dan tekun mengerjakan dan melaksanakan mengikuti pembelajaran hari ini. Kira-kira kelompok mana yang bisa mendapatkan penghargaan kelompok? Kelompok? Kelompok mana yang bisa? Ya, kelompok yang berhak mendapatkan penghargaan kelompok karena sudah mengerjakan dengan baik, mengerjakan dengan cepat, tepat waktu adalah kelompok 3. Berikan tepuk tangan untuk kelompok 3 ya. Bagi kelompok yang lain jangan berkecil hati. Kalian bisa perbaiki di pertemuan atau pembelajaran selanjutnya. Persiapkan dengan baik ya. Dari rumah Ibu sudah berikan kalian bahan ajar, LKPD. Silakan dibaca dulu di rumah agar nanti ketika proses pembelajaran berlangsung kalian bisa mengerjakan lebih cepat dan lebih baik. Ya, bisa? Bisa. Untuk pertemuan selanjutnya, kalian akan belajar mengenai listrik dinamis. Ya, di pertemuan sebelum-sebelumnya kita kan sudah belajar mengenai listrik statis ya, sudah ada di beberapa pertemuan. Untuk pertemuan selanjutnya kita masuk ke bab baru yaitu bab listrik dinamis. Nanti kalian akan Ibu berikan bahan ajar dan juga LKPD untuk dipelajari di rumah. Ada yang ingin ditanyakan? Ya. Ya baik, jika tidak ada yang ingin ditanyakan, Ibu ucapkan terima kasih karena kalian sudah mengikuti pembelajaran dengan baik. Kemudian hasil belajar kalian juga sangat bagus ya. Sudah banyak yang dapat 100. Ibu ucapkan terima kasih. Selanjutnya Ibu minta tolong nanti untuk dibantu mengembalikan alat-alatnya seperti LCD, speaker dan laptop untuk ke ruang guru. Bisa ya? Bisa. Baik, sebelum kita akhiri, kita berdoa terlebih dahulu. Siapa gilirannya sekarang? Saya, Bu. Silakan Stefania berdiri. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Teman-teman dipersilahkan duduk kembali. Terima kasih Stefania. Mari kita tutup. Pado asana.
Paramo Santi. Om Santi 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 Om. Ya, terima kasih karena tidak ada pertanyaan lagi. Pembelajaran hari ini Ibu tutup. Selamat siang. Siap, Bu.